Sara, dua, telu, apa, lima, enam, tujuh, sakan tujuh, salapang, sampula. Hebat, palebat, tingkom lagi. Aksara Lontara, ya kita lihat dari segi sejarah bahwa Lontara itu pertama kali diciptakan oleh Daeng Pamate atas perintah dari Raja Goa ke-9 yaitu Tumapak Risi Kalona. Awal dari aksara Lontara ini menurut referensi yang saya baca itu sudah mengalami beberapa perkembangan. Yang pertama yaitu aksara jangan-jangan atau aksara Lontara Toa. Mengapa disebut aksara jangan-jangan? Karena bentuknya mirip burung. Jadi Daeng Pamate ini diilhami oleh seekor burung yang mulai dari gerak-gerik burung itu akhirnya Lontara itu mirip burung. Kalau kita mengamati secara umum, ya seolah-olah Lontara ini sudah mengalami pergeseran karena banyak lagi orang tidak tertarik untuk menulis bahasa Makassar dalam aksara Lontara. Tapi kita di Sulawesi Selatan ini bersyukur dengan keluarnya perda ya tentang pelestarian bahasa, sastra dan aksara Lontara di Sulawesi Selatan. Jadi ke depan di dalam pembelajaran bahasa daerah ya ini harus ya mengajarkan aksaranya dan mengajarkan bahasanya. Weh, ngapa kunjung kau sebangin aturan masih sekolah? Karena mak kurbangin tayo pala karena. Guru, padahal susah apa yang pelajaran matematika ya? Karena kung tama. Apa nga sa pare Andrin? Ibu. Amen po, ibu. Amen po, ibu. Bangun pa dulu na. Ya, Bu. Ayra, pulangnya re, garing amat tak? Iya bu, garing kurbangin kan Guru. Garing apa ko dong? Turut niya ibu. Ko dong jadi ang apa nih? Bagi-bagi lalu pulang memang kesedikit. Ko dong, dasi, natetere juga di ko dong din na. Iya Bu, amin. Kate ya, alias sumpahin ko kana. Ang apa matematika ya? Kusawa lagi ku apal bu rumus na pecahan bu. Pelajaran pecahan. Puna kamain Jona, kita bajiki perhatikan ya, puna menjelaskan guru tadi. Iya bu. Puna kamain jo mang ya rong guru anak. Iya bu. Iya baji. Wih, baju ini mau ke guru. Iya. Terjadinya dialek itu karena letak geografis. Nah, yang menggunakan dialek Turatea itu berada di sekitar pegunungan daerah Kabupaten Goa yang notabene bahwa kalau kita menyebut Kabupaten Goa maka kita sudah mengatakan bahwa itu disitulah bahasa Makassar asli. Tapi pada dasarnya masih terpisah karena letak geografis, masih menggunakan dialek. Ada beberapa daerah di Kabupaten Goa yang juga menggunakan dialek Lakiung, tapi juga menggunakan dialek Turatea yang berbatasan dengan Sinjai, yang berbatasan dengan Jeneponto. Karena Jeneponto kita kenal sesuai dengan julukannya juga Turatea, maka juga menggunakan dialek Turatea. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kosakata bahasa Makassar. Kulenga saja ke bahasa Makassar? Pinuang ya palek na? Amaca. Apa yang maca? Anjama. Apa yang anjama? Si buntulu. Apa yang si buntulu? Amekang. Apa yang amekang? Siapa yang suka memancing di sini? Oh. Namun kekayaan itu mesti kita syukuri bahwa meskipun kita berbeda tentang suku kata ataupun kata, tapi kita sesama rumpun bahasa Makassar itu saling mengerti dan mengetahui. Contoh, ketika kita menyebut cammi dan miong, itu semua mengerti bahwa yang dirujuk adalah kucing. Di daerah
bagian timur Kabupaten Goa itu biasa menggunakan untuk makan kado, apa bale kalau di daerah lain di sekitar perkotaan Kabupaten Sungguh Minasa ataupun Kota Makassar itu masih menggunakan kata yang umum seperti angandre. Nah, itu maupun kita menggunakan kata kado atau pak bale itu orang-orang tua paham bahwa kita diajak untuk makan. Nah, pergeseran itulah yang mesti kita jaga bersama karena ini akan mengancam kepunahan kata, kepunahan bahasa di Makassar pada khususnya. Tak geografis juga dari sosial budayanya. Nah, meskipun kita ini satu rumpun, tapi ada beberapa perlakuan-perlakuan pesta adat misalnya atau pesta-pesta kebudayaan itu ada perbedaan antara letak geografis yang berada di kaki gunung, yang di bantaran sungai dan juga yang berada di mendapat pengaruh perkotaan. Kita ini alhamdulillah baru-baru kemarin ini dikukuhkan oleh Balai Bahasa, Kepala Balai Bahasa, Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Gunanya apa? Untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, untuk anak-anak muda kita, ini saya punya ada kerabat dari Australia, namanya Brandon Marshall, tapi di Makassar disebut Deng Naba, diberi nama Makassar Deng Naba karena begitu baik sama orang. Kita mau coba-coba belajar berdialog pakai bahasa Makassar bersama Pak Brandon. Kalau di Makassar diberi Pak Daengang Daeng Naba. Ya, cocok mi. Anggapan ni sari ki Daeng Naba. Ya, tena kuising. Apakah nasabah sifat pribadi saya tena kuising. Sistem batuan nanjo Daeng Naba. Iya. Daeng Naba itu baik. Daeng Naba, kenapa mau belajar bahasa Makassar? Ya, situ Jenna. Pertama saya datang ke Makassar. Bukan untuk belajar bahasa Makassar. Oh, tapi? Saya mendirikan kursus bahasa Indonesia untuk penutur asing di UNM. Di UNM. Baru saya di sini. Kok penasaran apa bahasa apa anjo? Oh iya. Bahasa Bugis sih, bahasa Makassar. Langsung penasaran. Guna salo amantangan Reni, ku paralu apelajar bahasa lokal. Jadi ku kana kerea baji, Bugis yare ke Makassar. Ku kana Makassar gampang nasaba ane kota Makassar. Tena paralu mange bela-bela. Jadi kule amantang di kampung Ambani Kota Makassar apelajar bahasa daerah. Sedangkan kita yang notabene lahir dan hidup di tanah Makassar ini, tapi tidak mau belajar bahasa Makassar. Alasannya klasik, karena mamanya misalnya Jawa atau Bugis, bapaknya Makassar. Sehingga orang tua berkesimpulan atau mengambil kesepakatan bahwa yang kita gunakan di dalam rumah adalah bahasa Indonesia. Ini kekeliruan. Jadi sebelum kita menyentuh anak-anak muda ini, orang tuanya dulu bahwa anak Anda mau tumbuh hanya menjadi penutur bahasa Indonesia atau mau tumbuh menjadi penutur bahasa yang beragam atau multi language. Bisa menguasai bahasa Bugis, bisa menguasai bahasa Makassar misalnya, bisa menguasai bahasa Indonesia, bahkan menguasai bahasa asing. Trigatra bangun bahasa kan ada 3 ya, pakai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa asing dan lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Intinya bahwa belajar makin dulu bahasa Makassar, mari kita sama-sama melestarikan bahasa daerah tak sebagai warisan nenek moyang kita yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga bersama.